Shalom, perkenalkan nama saya Angela Seksakan dari Prodi Pak kelas B. Baik, di video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang riwayat hidup seorang tokoh yang berperan penting dalam sejarah gereja. Tokoh tersebut adalah Antoninus. Antoninus dari Alexandria lahir kira-kira pada tahun 1296. Dia dijuluki sebagai Antoninus Agung atau Antoninus Sang Pengaku Iman. Antoninus menjabat sebagai uskup selama 45 tahun, mulai dari tanggal 8 Juni 1328 sampai 2 Mei 1373. Antoninus adalah seorang teolog Kristen atau bapak gereja serta pembela utama paham Tritunggal melawan Arianisme dan seorang pemimpin Mesir yang dikemukakan pada abad yang keempat. Antoninus juga lahir dari orang tua yang cukup kaya sehingga mampu memberikan pendidikan sekuler yang bermutu. Meskipun demikian, Antoninus jelas bukan seorang bangsawan Mesir. Beberapa pakar barat menganggap bahwa kefasihan Antoninus berbahasa Yunani yang digunakan untuk menulis sebagian besar, jika tidak seluruhnya, karya-karya tulis yang sintas sampai sekarang adalah bukti bahwa mungkin saja ia seorang Yunani kelahiran Alexandria. Akan tetapi bukti-bukti sejarah menyiratkan bahwa ia juga fasih berbahasa Koptik, mengingat bahwa ia berkhotbah di daerah-daerah Mesir. Kenyataannya beberapa salinan karya tulisnya yang sintas sampai sekarang tersaji dalam bahasa Koptik. Hasil perjuangan Antoninus yaitu gereja Kristen menyingkirkan ajaran roh Yunani yang memberikan keselamatan. Hal ini membuktikan bahwa Kristus anak Allah berbeda jauh dengan logos filsafat Yunani yang hanya setengah jahat dengan ilahi di antara Allah dan dunia. Antoninus begitu gigih mempertahankan bahwa keselamatan hanya berasal dalam Yesus Kristus. Antoninus juga diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan Yahudi dan kafir bahwa inkarnasi dan penyaliban anak Allah tidak pantas dan mengurangi martabatnya. Namun dengan tegas ia mengatakan bahwa dunia yang diciptakan melalui Dia hanya dapat dipulihkan oleh Dia. Pemulihan ini tidak bisa terjadi kecuali melalui Dia. Selain itu, Antoninus adalah orang pertama yang secara serius mempelajari status Roh Kudus. Hingga pertengahan abad keempat, perhatian tertuju pada hubungan Allah Bapa dan Anak, sedangkan sebutan singkat dan kepada Roh Kudus dalam pengakuan iman Nisea dianggap sebagai bukti kurangnya perhatian terhadap Roh Kudus. Sebuah kelompok di Mesir tropisi mengajarkan bahwa Sang Anak adalah Allah tetapi Roh Kudus diciptakan dari yang tidak ada. Hal ini bertolak belakangan dengan pengakuan iman Nisea serta secara tersirat dalam hal Roh Kudus sejalan dengan Arianisme yang meminta nasihat kepada Antoninus. Ia pun menjawab dalam sejumlah surat-surat kepada Serapion yang di dalamnya terdapat pembahasan teolog sesungguhnya mengenai ketritunggalan dengan meriasi status Roh Kudus maupun Anak Allah. Antoninus adalah uskup yang selalu tegar dalam menghadapi masalah demi masalah yang pada saat itu kelompok anti-Arianisme Gereja Barat, kelompok Antioquia dan Athanasius berpendapat bahwa Allah adalah satu pribadi sedangkan bagian terbesar kelompok Origenes di bagian timur berpendapat bahwa Allah terdiri dari tiga pribadi. Ada 4 karya utama Antoninus, yaitu Anti-Arianisme, Apologia, Surat-surat Paskah, Vita S. Antoni. Karya-karya ini menunjukkan keyakinan yang mendalam bahwa pusat iman Kristen yang sesungguhnya adalah perwujudan Tuhan dalam Yesus Kristus. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih.